Oke guys, ini dia guys, TWS-nya yang kondisinya matot seperti ini ya. Di indikatornya juga nggak ada tanda-tanda nyala atau kehidupan ya. Oke guys, kita coba akan perbaiki TWS ini, tapi jangan lupa ya like, komen, dan subscribe video saya ini ya, untuk membantu dan biar saya semangat lagi membuat konten-konten dan trik-trik cara memperbaiki. Oke guys, ini guys tinggal ada tanda-tanda sama sekali ya. Tuh tidak ada, lampunya tidak nyala sama sekali, berarti ini dalam kondisi matot ya guys. Tuh tidak ada sama sekali guys, ini guys benar-benar matot ini guys. Coba kita akan cas dulu ya, apakah dia bisa ngecas atau enggak. Sini saya akan gunakan cas charger HP biasa ya, Android. Coba saya akan colokkan. Nggak ada ya guys, nggak ada tanda-tanda ngecas sama sekali, nggak ada nyala sama sekali. Tapi coba kita akan biarkan dulu. Saya akan buktikan kalau casan ini nih berfungsi ya, seperti ini. Ngecas ya guys, ini guys ada, nah ada indikatornya. Ini berarti ngecas ya guys, berarti charger ini berfungsi. Coba kita pasangkan lagi ke TWS nya, apakah ini ngecas. Saya akan coba biarkan dulu beberapa saat ya, sekitar 5 atau 10 menit. Kalau terisi dia akan terlihat di indikator ini ya. Video ini akan coba saya skip ya guys, coba saya biarkan dulu beberapa menit ya. Oke guys, udah beberapa, sekitar 5 menit nggak ada tanda-tanda. Saya akan coba cabut ini headsetnya karena ini menjadi beban ya. Coba saya akan cabut, gimana hasilnya, apakah bisa ngecas atau enggak ya. Saya biarkan dulu beberapa saat lagi ya. Oke guys, ternyata setelah dicas beberapa saat, ini videonya saya skip ya, ini sekitar 15 menit dia baru ada tanda-tanda kehidupan seperti ini nyala ya. Tapi dia di indikatornya cuman menunjukkan angka 0 seperti ini ya, 0 berkedip, berarti dia ngecas. Tapi dia sangat drop banget ya, baterainya dia rendah sekali ya, dia sepertinya tidak akan bisa ngangkat. Nah, di trik kali ini saya akan coba tipsnya menggunakan alat, yaitu sebuah desktop, charger desktop atau ya, atau biasa disebut charger buaya ya. Oke, sebelumnya saya akan bongkar dulu TWS ini. Gampang ya cara bukanya, cuma tinggal dicongkel seperti ini ya. Bisa dengan menggunakan obeng min, atau ini saya gunakan sebuah plat besi yang tipis ya. Biasanya gampang sih TWS cuma dicongkel seperti ini ya, di luarannya nggak pakai baut dia, seperti ini congkel ya guys. Gampang sekali guys, seperti ini. Kita bongkar dulu ya guys. Oke guys, ini sudah terbongkar ya guys. Di dalamnya seperti ini ya guys, ada baterainya ini. Tipe baterainya itu tipe baterai 18650 ya guys. Oh, ternyata ini ada bautnya guys. Coba kita buka dulu bautnya. Gampang ya guys, cuman pakai obeng tos biasa guys. Oke, jangan di skip ya guys, ingat jangan di skip ini. Perhatikan cara bongkarnya ya guys. Trik seperti ini pasti berguna ya guys, karena biasanya barang-barang elektronik itu matot itu bukan karena mesinnya biasanya ya guys. Kita jangan langsung mendiagnosa kalau mesinnya ini matot ya guys. Padahal biasanya ini baterainya drop ini. Ini biasanya karena kelupaan ngecas ya guys. Nah, ini baterainya guys.
Ini saya copot dulu konektor ke indikatornya guys. Nah ini ada magnetnya juga guys. Ini kita copot soketnya ini ya guys, kita cabut aja, langsung kita cabut. Di sini ada board mesinnya ya, kode PCB-nya ya. Nah ini guys kita copot dulu. Ini dia baterainya nih, lithium ion baterai 18650 3,7 volt maksimal, dia chargernya 4,2 volt ya guys. Ini spesifikasinya. Oke guys, langsung aja saya akan coba ukur dulu baterainya kapasitasnya berapa volt ya, tegangannya ya. Kalau yang nggak punya alat seperti ini nggak apa-apa ya guys, langsung aja pakai nanti alatnya yang saya akan perlihatkan ya guys. Coba saya ukur dulu ini berapa ya guys. Oh ternyata cuman 1,6 volt ya guys. Berarti ini baterainya udah drop banget ya. Ini udah nggak bakalan bisa dicas dengan menggunakan charger HP biasa ya guys. Ini harus dengan menggunakan alat spesial yang nanti saya akan perlihatkan. Ini dia guys, saya akan perlihatkan nah ini dia guys, cara ngecasnya menggunakan ini guys, desktop atau charger buaya seperti ini ya guys. Saya gunakan yang ada LCD nya. Coba dia bisa menyala atau enggak ya. Oh ternyata konektornya ini enggak muat ya guys, nggak muat, ini susah guys. Oke, saya akan coba copot dulu pinnya dari konektor ini ya. Saya akan copot dulu gunakan jarum atau ini saya gunakan pinset ya guys. Copot dulu, lepaskan dulu seperti ini. Nah udah terlepas seperti ini guys, kita tinggal pasangkan ke desktopnya guys, seperti ini guys, gampang sekali guys. Ini pasti ampuh guys untuk menginjek tegangan ya buat baterai yang udah drop. Nah, seperti ini. Coba kita colokkan indikatornya, ternyata dia ngecas ya. Kalau seperti ini dia ngecas guys. Oke, dia mengisi guys. Kita tunggu beberapa saat. Oke guys, ini ternyata udah saya cas ya 5 jam lebih, ternyata ini baru terisi 100% ya guys. Coba saya akan ukur berapa volt dengan menggunakan multitester ini. Coba saya akan ukur, ternyata dia di angka 3,8 ya guys. Dia 100% di indikator ternyata cuma 3,8. Saya akan coba cabut dari desktop. Saya ingin tahu tegangannya berapa kalau dicabut ya guys. Nah guys, saya akan coba ukur tanpa desktop tadi ya. Berapa tegangannya guys? Di sini ternyata 3,7 volt. Dan kalau saya copot dari desktop berapa ya guys? Ternyata cuma 3,62 volt ya guys. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya tidak terlalu drop. Kita coba pasangkan lagi ya guys, seperti tadi. Jangan sampai salah ya kabelnya. Saya akan rakit kembali guys TWS nya guys. 3,6 itu udah lumayan lah guys. Oke guys, ada nyala guys ini. Kita pasang dulu ya semuanya, kita rakit dulu. Gampang ya guys dengan alat seperti ini, ternyata bisa. Ini
bukan diperbaiki, ini cuma diinjek tegangan aja ya guys. Pasti di kalian semua punya ya guys desktop seperti ini. Biasanya tukang servis biasanya menggunakan sebuah power supply ya, power supply DC. Tapi kalian kalau misalkan tidak punya ya gunakan desktop aja. Biasanya desktop banyak ya di sekitar kita, gampang, mudah terjangkau lah. Saya coba pasangkan headsetnya ya guys ke sini guys, dia ngecas atau enggak ya guys. Ada guys, dia ada indikator seperti ini, berarti dia, coba saya akan charger juga. Oke, nyala seperti ini, berarti dia ngecas ya guys, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat lagi biar dia full dulu 100% ya guys. Oke guys, sorry ya, ini saya ganti dulu chargernya, kabel warna putih, tapi ini sama aja guys, ini cas ya guys. Ini 100% udah mati seperti ini, biasanya udah full ini seperti ini. Oke guys, saya coba, nah saya akan coba lepas ya guys, ternyata nyala guys, seperti ini guys. Ini nyala guys. Ini tadinya drop banget guys, ini sekarang udah nyala ya seperti ini. Ini udah connect ke HP ya guys, ini udah nyala. Coba saya akan matikan ya guys, ini kalau menandakan ini kalau ini berfungsi ya guys. Nah, ini mati ya guys, udah power off ini ya guys. Oke, begitulah caranya guys, gampang sekali kan, mudah dan terjangkau. Banyak desktop di sekitar kita ya, gampang sekali ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Gimana guys, mantap? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, dan saran-sarannya juga guys. Oke guys, tinggalkan komen di bawah ya guys untuk menambah info, sarannya ya guys. Ditunggu. Oke, seperti ini guys, nyala guys, mantap guys.